ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Semua yang ada kaitannya dengan penambangan galian C sudah dinas-dinas sudah saya lintasi, mulai dari dinas perizinan, dinas lingkungan hidup, Satpol PP, PUPR, dinas perhubungan, dari pihak Polres lalu lintas, semuanya sudah saya kumpulkan di sini tadi. Jadi intinya segera ditertibkan. Misalkan adanya jalan hancur lebur ini gara-gara kan melebihi truk-truk yang mengangkut galian C itu kan melebihi tonase, melebihi kapasitas angkutan. Dan inilah makanya saya tadi mohon kepada pihak lalu lintas Polres Nganjuk, seandainya tidak sesuai dengan tonase yang tercatat di truk-truk itu segera ditilang. Karena awalnya rusak jalan ini hanya itu, melebihi kapasitas tonase truk angkutan galian C itu tadi. Alhamdulillah pada pembahasan kerja bisa kita akomodir, termasuk cepat ini Mas Pri. Iya. Sampai biasanya kan tak undur, saulan ben sampai nesu se. Ternyata beda nesu tak disino. Masih. Saya kira ini dari Ketua LSM Mapak, Apri, untuk menyampaikan cepat, singkat, dan lugas. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya yang hadir di ruangan sini. Ya. Jadi kami sebagai Ketua LSM Mapak istilahnya juga peduli masalah Nganjuk pada umumnya, melihat situasi Nganjuk tentang galian C yang benar-benar meresahkan warga yang kena dampak dari penambangan galian C. Nah, ini termasuk di daerah Wilangan, Desa Ngadipiro, Sudimoro Harjo, Genjeng, Macanan. Ya, jadi banyak terjadi penambangan galian C. Ternyata apa dalam pelaksanaannya itu istilahnya ini nanti kami mohon penjelasan dari pihak perizinan dari provinsi, dengan jelaskan apa sih dimaksud galian C itu apa, hak dan kewajiban daerah provinsi apa, daerah kabupaten apa, terus kewajiban bagi penambang itu apa. Jadi biar jelas dulu, nanti baru ada dialog interaktif. Begitu Bapak Pimpinan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan Allah, sudah menginjak puasa hari ke-15. Mudah-mudahan kita sampai final nanti Pak. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami perkenalkan dulu tim kami yang dari provinsi. Sebelah kiri saya ini Mbak Sur Bimawati, tim teknis dari SDM provinsi yang ditempatkan di tempat kami. Sebelahnya itu Mas Irham Paujik yang masih muda ini yang menangani izin pertambangan juga, diantaranya pertambangan. Sebelah kirinya Mas Paujik adalah yang rambutnya putih ini Pak Wisnugroho. Ini koordinator pelayanan perizinan bidang pembangunan dan ekonomi. Ya, rambutnya putih, boleh putih Pak, tapi bawa usianya 17 tahun Pak. Yang di belakang saya, samping di samping Pak Isnu adalah Pak Haris Al-Farisi alias Gunawan, Pak Gundul tapi Gunawan ya. Yaitu dari tim kami Provinsi Jawa Timur yang pada hari datang ke sini. Untuk itu kami mohon penjelasan dari LSM. Dan sekarang sudah tidak ada istilah Mas, sudah ada istilah galian C. Sekarang ada
ya mineral non logam, ya itu galian mineral non logam. Tidak ada galian C sekarang, sudah dihapus itu, istilah itu sudah dihapus sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tahun 2020. Ya, pada waktu itu kami ditarik izinnya ya dari provinsi, ditarik pusat, ya, sehingga kami tidak pernah lagi melakukan izin. Yang terakhir itu pada 29 Desember 2020 sudah total ditarik semua, kita tidak bisa punya izin lagi, tidak ada proses perizinan pertambangan. Kemudian pada tahun 2021 sudah diproses di pusat semua izin-izin yang baik, sehingga banyak yang lari ke pusat semua. Kami menolak untuk memproses karena sudah dicabut izinnya. Kemudian pada tahun 2022 bulan April dilimpahkan lagi ke kami, dilimpahkan lagi ke provinsi. Waduh, kok sedikit ya, sedilu istilahnya, kok sebentar, kok enggak 10 tahun pusat ngurusi, kok sebentar, 1 tahun setengah dikembalikan lagi kita. Ya, pada tanggal bulan Agustus ya, April tuh, terus keluarlah Perpres 55 tahun 2022 itu memberikan dokumen yang belum diproses di pusat kepada provinsi sebanyak kurang lebih 400 yang masih punya PR. Jadi dilimpahkan kita masih punya PR ada 400 izin yang diserahkan ke provinsi, sehingga kami memproses lebih lanjut itu. Nah, pada tanggal 5 Oktober kita 5 Oktober ya, kita ada surat dari Minerba untuk memproses ya, sesuai dengan aplikasi daerah, atau kalau belum punya kita manualkan Pak, tapi sebentar aja itu. Kemudian pada tahun 2002 awal terbitlah diproses melalui OSS. Jadi semua izin tambang sudah melalui OSS untuk mendaftarkan izin tambang itu bisa dampingi. Misalnya sekarang izin tambang yang tidak punya izin ya langsung aja Pak itu KPH untuk menggerebek, pada tidak boleh, harus berizin semua, tidak berizin jangan. Itu merugikan negara. Di samping pajaknya juga ya, karena kita melakukan izin tapi motif pajaknya adalah kabupaten dan kota yang menarik pajaknya. Nah, untuk itu tadi ada usahakan tuh kalau kita punya izin berizin itu ada jaminan reklamasi, jamrek namanya. Ya, samping dia membayar membayar peta ya, bayar peta melalui ke SDM itu resmi ya, ada pergubnya, ada apa, dan bayarnya ke bank baru setelahkan isinya, tidak bayar kepada umum Pak, tidak ada. Di kami sudah aplikasi semua, jadi ada jelasan itu. Jadi jamrek itu kalau dia jaminan reklamasi itu yang dibayarkan oleh pemohon kepada pemerintah. Misalnya dia tidak menambang lagi, kembalikan seperti semula melalui dana jamreknya itu. Dan ngoceh sampai sewengi ya percuma. Kalau kewajiban dari pemerintah daerah adalah membangun jalan yang rusak sesuai dengan peraturan regulasi yang ada, penganggarannya sesuai yang ada. Tapi tanggung jawab pihak tambang bagaimana, kan harusnya itu. Maka ini saya minta juga dari teman-teman, kalau yang dari perizinan sudah jelas, tambang perizinannya lewat OSS, ada jaminan reklamasi dan lain-lainnya, akhirnya terbit perizinan. Oke itu. Yang kedua, yang dikeluhkan masyarakat Pak, masyarakat rata-rata jalan yang dilewati dari truk tambang itu adalah rusaknya sudah parah. Komitmen tambang seperti apa? Kan itu. Takut akan menindak penambang nakal sing bodoh, sing masalah izinnya habis, sing masalah sing sudah bodoh, sudah nggak belum bayar pajak ke daerah, nah seperti ini. Nah ini kan seharusnya dari pihak Pemda, namanya Pemda itu antara Dewan dengan eksekutif. Lah monggo ayo dicarikan solusi yang cerdas, benar-benar yang bagus untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk, jangan sampai ada yang dirugikan. Karena apa? Ini daerah wilayah Wilangan ini Bapak dari provinsi Pak ya. Ini sudah ada 3 orang yang meninggal dunia karena kecelakaan jalan berlubang. Ini nggak mendapatkan kompensasi apa saja. Ini orang tuanya saya bawa ke sini. Jadi
seharusnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 273 ayat 1 bahwa kalau ada kecelakaan di jalan, misalnya kecelakaan ringan, itu daerah harus memberi dana sekitar 12 juta. Kalau ayat 2 kalau istilahnya lukanya berat 24 juta. Kalau sudah meninggal itu maksimal 120 juta. Tapi prakteknya mereka nol. Dari istilahnya jalur asuransi nggak bisa karena apa? Karena itu termasuk kecelakaan tunggal. Ini fakta benar. Yang kedua, dari pihak penambang pun nggak mau tahu mereka. Nah, terus dari Pemda juga seperti itu. Nah ini kan seharusnya dari pihak polisi lalu lintas, coba nanti dibuka ya Pak, perwakilan dari Polres itu ada di situ. Jadi marilah kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada, enak. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan dari pihak penambang galian C ada 28 informasi yang saya terima. Sing 20 itu masa kedeluarsa sudah masa habis. Tapi masih ada melakukan penambangan. Lah ini kan termasuk penambangan liar. Sedangkan yang 8, yang 7 itu nggak mau bayar pajak. Katanya di pihak gubernuran ada reklamasi, kenyataan coba dicek langsung bekas tambang-tambangan meninggalkan kubangan-kubangan, merusak lingkungan hidup. Bahkan di Gawok itu, Gawok daerah Balongrejo itu setelah ditinggal anak bocah jegur sampai mati seperti ini. Nah, ini tugasnya lingkungan hidup. Monggo lah dari dinas lingkungan hidup dicek semua bekas tambang galian C itu dicek semua. Nah, gak gelem reklamasi lapornya dan pihak aparat penegak hukum. Ini pernah di dinas perhubungan, ini pernah saya telepon langsung. Tolong Pak Tri, daerah Sukoharjo dari SMP 1 loncat ke arah utara terus belok ke barat arah Purworejo itu sudah ada pelang lalu lintas. Terus dilarang jalan ke situ. Langsung tak telepon tuh kepala dinasnya. Langsung ke sana. Tapi begitu ditinggal pegawai dari dinas perhubungan, yus kumat neh. Nah, inilah tugas polisi lalu lintas. Jadi nanti kalau seandainya sudah ada kesepakatan, ditilai. Jalan gak ditoni truk angkutan galian kok ditoni terus. Bahkan kayak karnaval seperti itu. Nah ini kan akan menghancurkan jalan. Data dari mana? Kami sudah bawa datanya. Untuk Nganjuk ada 15 Pak yang legal Pak. Ada ini yang masih berlaku Pak. Yang kalau tidak berlaku itu tergantung pada kepolisian atau Satpol PP untuk ngawasi apakah dilihat izinnya. Dilihat ini mati sudah tuh untuk Pak. Nah, di Provinsi ada inspektur tambang, kami tidak bisa ngawasi. Yang punya kewenangan inspektur tambang ada. Kalau uang mati ya ditutup aja, jangan dilanjutkan tambangnya itu. Jangan takut ke provinsi gini ya, tidak usah Pak, kita sama-sama kok ya, sama manusia juga. Apa yang takutkan kerja ada apa, kita malah mempermudah kok ya, memulai daerah untuk mendapatkan pendapatan daerah Pak itu aja kami dari provinsi itu. Di Nganjuk ada 16 Pak, 16 izin yang ilegal masuk di Nganjuk. Silahkan nanti di yang tidak ada di data ini ya sudah itu ilegal berarti sudah ya tutup aja di sini ya, terutama dari Pol PP maupun aparat kepolisian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat dari rekan-rekan anggota Dewan, yang saya hormati dari rekan-rekan dari perizinan, dari penambang maupun dari yang terdampak. Mohon izin perkenalkan kami sebelumnya, kami KPU Lantas, itu Heri Butoro dari Lantas. Kami mewakili Bu Kasat, Pak Ketua, pimpinan sidang, karena beliau ada kegiatan. Yang pertama yang kami sampaikan, ini terkait kalau kita berbicara masalah tambang. Masalah tambang, ini otomatis harus ada angkutan. Paling tidak tadi seperti yang disampaikan Pak Pri atau dari rekan Dewan, itu betul
paling tidak hearing ini harus ada pemilik tambang dan pemilik yang penanggung jawab angkutan. Karena di sini kami akan saya sampaikan, termasuk sambil sosialisasi. Kalau kita bicara masalah tambang, itu otomatis yang pertama adalah overload dan overdimensi. Dan kita ya apa namanya overload itu adalah yang melebihi muatan. Yang melebihi muatan itu kita sudah rutin melaksanakan penindakan tilang terhadap kendaraan-kendaraan yang overload maupun overdimensi. Jadi kami sudah ada solusi bersama Dinas Perhubungan. Yang pertama masalah penindakan odol ini sudah rutin kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan untuk kegiatan-kegiatan terkait masalah tambang ini, bahwa Dinas Perhubungan itu memang sekarang itu sudah jalannya masalah kegiatan operasi inspeksi bersama Polres. Jadi dalam 1 tahun itu kita melaksanakan 32 kali minimal seperti itu. Terus kemudian kegiatan-kegiatan lain itu juga kita lakukan untuk membackup itu. Terkait masalah odol, memang dari pemerintah ini harapannya 2023 ini sudah zero odol, dan kita sudah komitmen semua. Di dalam sistem pengujian pun bagi mereka yang sudah overdimensi itu mesti tidak lulus. Namun demikian, pengujian itu bisa masalah pengujian di daerah lain atau bagaimana saya nggak tahu juga. Tapi sistemnya kalau di pengujian nganjur pasti nggak lulus. Dan itu pada saat nanti operasi jelas kena biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan sidang beserta anggota dewan, Bapak Ibu sekalian yang seluruhnya saya hormati. Berkenaan dengan tugas kami berhubungan dengan pengawasan tambang mineral bukan logam. Pada dasarnya selama tahun anggaran ini sudah kita laksanakan beberapa pengawasan. Satu berada di Desa Sono Pinggir, RT 3 RW 1, Kecamatan Ngelot pada tanggal 30 Januari bersama pihak aparat kepolisian. Kami sudah menutup dan memberikan tanda supaya ada penutupan dengan Pak Polisi. Sejak adanya itu, akhirnya kami mengadakan pengawasan kepada 7 penambang. Hasilnya yang kebanyakan adalah mulai dari Bejo Makmur, Pak Ali Murtado, Pak Suyono, Pak Suraji, Agung Mulyono, Ahmad Suban Katsir, dan Aksa Energi Indonesia. Hampir semuanya ini hasil pengawasannya adalah sudah berizin tetapi belum migrasi ke OSS. 2, belum membayar pajak. Yang ketiga, akses jalan menuju tambang milik warga. Akses jalan di 3 desa, Perayungan, Ngasem, dan Perning berlubang. Ada kompensasi dari pihak penambang untuk per red 13.000 diserahkan ke desa. Reklamasi pertanian tidak ada. Itu hampir seperti itu. Ini ada 7 penambang kami di pemerintah daerah, terutama kami berkeinginan bahwa bersama-sama tim dari kabupaten yang sudah kami lakukan selama 3 hari tersebut dan menjumpai 7 penambang tersebut, kita arahkan ke permintaan pajaknya, karena pajaknya sangat kecil, bahkan belum bayar pajak sama sekali. Akhirnya dengan tim itu, tim Bapenda memanggil penambang untuk memanggil penambang supaya membayar pajaknya. Itu yang kami arahkan. Nah, kalau penutupan sudah kami laksanakan beberapa yang tidak berizin, tapi yang pengawasan sudah kami lakukan terus-menerus. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Ini harus perlu segera ada kesimpulan. Ya. Jadi yang saya prioritaskan itu muatannya harus sampai melebihi tonase sehingga ada yang tercatat
di truk itu harus dioperasi. Wis gak sah pandang bulu ki nggone. Mungkin ada sing iki duwe anggota polisi, cecek punya anggota dewan sikat habis. Lah mungkin ngantek nanti tidak gawangan tempat penambangan itu kabeh wis perlu beri kapasitas. Lah nek gak gelem akan sesuai dengan kapasitas yo gak sah penambangan ditutup. Selesai urusan. Ya harus ditilang, harus tegas. Oke, Pak Pri. Oke? Tak dukung. Tidak disuruh Pak Pri pun kita tetap melakukan penindakan. Iya. Itu pasti. Siap. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Pihak perhubungan juga seperti itu. Jadi yo sing mbok pasang kanggone Sukorejo iki wis sangat jelas wis bener, tapi nyatane sing angkutan ini begitu ditinggal alih ya wis dencek puluhan truk yang lewat mau alor jurusan Pemandian sampai lewat jalan Gandung, perempatan Gandung mau alor. Nah, itu akhirnya jalannya juga rusak. Nah itu perlu segera diadakan operasi. Nah, gak sesuai dengan kapasitas ya wis selesai. Dari pihak Satpol PP juga seperti itu. Lah nau pokok ngenteni gak gelem bayar pajak tutup selesai. Sing tegas Satpol PP. Oleh karena itu, karena tanggung jawab di dalam mengeluarkan izin dari provinsi, kami mohon, kami masyarakat kecil, ada kepedulian bahwa perbaikan jalan yang telah rusak itu ada subsidi dari dinas dari provinsi yang terkait. Langkah yang selanjutnya, kami masyarakat kecil ini tidak mempermasalahkan tambang yang mempunyai izin, tapi image yang ada di bawah bahwa dia berpayung pada undang-undang bahwa pemilik tambang itu adalah izinnya dari provinsi. Jadi image-nya dari bawah bahwa pemerintah daerah dan rakyat itu tidak ada kemampuan untuk menutup tambang. Ini image-nya seperti itu karena berlindung pada undang-undang. Lantas kami dari masyarakat kecil hanya permintaan kepada dinas yang terkait, karena jarak tambang yang ada di Sudimoro Harjo itu ada melalui 3 desa. Desa Sudimoro Harjo, Desa Ngadibiro, dan Desa Wilangan. Ini benar yang mempunyai izin adalah Pak Ali Murtado. Yang informasinya dari dinas menurut dinas tadi belum membayar pajak dari 7 tambang kalau tidak salah. Kami masyarakat kecil ini hanya minta bagaimana jalan itu baik.